Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, tema kaji kita pada kali ini adalah bagaimana kita melaksanakan zakat di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, sudah 2 bulan ini kita semuanya sangat dibatasi beraktivitas. Bahkan kita pun juga sangat mengalami kondisi yang berat ya di hari-hari di mana COVID ini menjadi wabah pandemik di Kota Batam terutama. Ya, tidak hanya aktivitas ekonomi, aktivitas sosial kemasyarakatan, bahkan aktivitas ibadah pun juga sangat dibatasi. Ya, kita tidak lagi bisa salat berjamaah di masjid, tidak bisa lagi salat tarawih, tidak bisa lagi salat Jum'ah, meskipun tetap dianjurkan oleh Majelis Ulama untuk mengumandangkan adzan sebagai bentuk syiar kepada kaum muslimin, sekaligus mengingatkan waktu untuk salat bisa hadir berjamaah di rumah-rumah. Tapi hari ini jamaah yang berbahagia, pelaksanaan zakat pun juga mengalami dampak yang sama. Namun bagaimanapun kita harus paham ya terkait beberapa panduan yang sudah diberikan oleh pemerintah, mulai dari fatwa MUI itu sendiri, kemudian surat edaran dari pemerintah kota, bahkan yang terakhir adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Batam untuk memandu kita bagaimana melaksanakan ibadah zakat, terutama zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah ini di masa COVID seperti hari-hari ini. Poin yang pertama, jamaah yang berbahagia, kita mesti tegakkan protokol kesehatan COVID-19 dengan apa? Yang pertama, tetap menggunakan masker. Ya, bagi siapapun yang keluar rumah dan beraktivitas, terkait juga dengan menunaikan kewajiban zakat fitrah, itu pun juga harus tetap menggunakan masker, baik masyarakat sebagai muzaki atau so'imin yang membayarkan zakatnya, ataupun juga kepada panitia penerima zakat. Masker menjadi hal yang utama, wajib untuk kita laksanakan. Yang kedua adalah mencuci tangan, baik dengan menggunakan hand soap, sabun cuci tangan, maupun juga dengan hand sanitizer atau disinfektan, untuk memastikan bahwa sebaran daripada COVID-19 itu tidak bisa terjadi pada diri kita, alias kita putus rantainya dengan mencuci tangan. Yang ketiga adalah kita menjaga social atau physical distancing. Ya, setelah mencuci tangan, setelah kita menggunakan masker, kita pun juga ketika menunaikan kewajiban zakat kita tidak boleh berdesak-desaan, kita tidak boleh berkerumun, tetapi panitia harus menyediakan tempat duduk yang diatur sedemikian rupa sehingga duduknya berjarak, tidak ada kerumunan, antrian pun juga diatur jaraknya sehingga menghindari kontak fisik yang itu menjadi salah satu penyebaran mata rantai daripada COVID-19. Setelah protokol kesehatan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini kita pastikan oleh diri kita, para muzakir dan panitia, maka yang berikutnya adalah panitia diperbolehkan untuk membuka meja layanan penerimaan zakat fitrah, zakat mal di masjid-masjid, ya, di area masjid, di masjid atau di area masjid, gitu ya. Ini sebagai bentuk syiar Islam juga, sebagai bentuk kemudahan juga, sepanjang protokol kesehatan kita jaga, nggak ada masalah, sesuai dengan panduan yang ada atau yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Masjid diperbolehkan untuk membuka meja layanan, ya, penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Nah, petugas yang melakukan penerimaan tentu juga harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak yang aman, ya, terkait dengan nantinya para muzaki datang ke tempat kita. Nah, kemudian juga memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini tidak menjadi salah satu yang memperpanjang rantai penularan COVID-19, insya Allah, ya. Nah, selain meja yang kita sediakan di masjid-masjid untuk penerimaan zakat fitrah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, namun sekarang dibatasi dengan ada protokol kesehatan COVID-19 itu, ya, panitia penyelenggara
atau panitia zakat fitrah diminta untuk melakukan jemput bola, untuk melakukan layanan, kemudian kita silaturahim ke muzaki, ke warga-warga kita yang berpuasa, yang memiliki kelebihan harta untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Nah, ini bentuk dari keaktifan panitia zakat, baik bisa komunikasi melalui WA atau juga kemudian kita bisa janji ketemu di rumah ya untuk menunaikan zakat fitrah dengan jemput bola itu. Tentu pada saat melakukan penjemputan bola atau melaksanakan pengambilan zakat fitrah itu ya tetap panitia menggunakan masker dan kemudian akad dilakukan tidak dengan ada jabat tangan, ya, cukup dengan mengambil belangko dan membacakannya begitu ya. Bagi para muzaki yang membayar zakatnya tentu diawali dengan niat bisa disampaikan atau niat bisa dilakukan di dalam hati. Sengaja aku membayar zakat fitrah atas diriku ya, atau atas istriku, atau atas anak-anakku, atau atas pembantuku, atau atas siapapun yang menjadi tanggunganku ya. Niatnya bisa pakai bahasa Arab, nawaitu an ukhriza zakatal fitri kalau dia zakat fitrah, atau zakat mal, nawaitu an ukhrija zakatal mal an nafsi untuk diri saya, atau misalnya an zauji untuk ya istri kita dan anak-anak kita. Dan kemudian sebutkan angkanya, bisa 100.000, 200.000, atau sesuai dengan tabel zakat fitrah yang dibawa oleh panitia ke hadapan Bapak Ibu dan jamaah kita semuanya ya. Nah, setelah niat disampaikan, tentu kewajiban daripada amil adalah mendoakan sesuai dengan ayat Quran surat At-Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Maka ambil berdoa, washolli alaihim, doakanlah kepada mereka yang membayar zakatnya itu, inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu akan menteramkan hati bagi para pembayar zakat atau muzaki yang datang dengan membayar zakatnya. Bagaimana doanya? Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Ya, kita terima zakat fitrah, zakat mal dari Bapak Ibu yang diserahkan kepada panitia, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada harta yang telah dikeluarkan zakatnya. Kira-kira seperti itu intinya. Poinnya adalah niat disampaikan oleh muzaki dan kemudian ambil berdoa ya sebagaimana tuntunan yang sudah ada, yang selama ini juga sudah berjalan. Kalau kita laksanakan, insya Allah itu menjadi kebaikan kita semua, keberkahan ya, sehingga antara pembayar zakat fitrah dan kita sebagai penerimanya dengan ridho birridho, insya Allah itu memunculkan kebahagiaan, memunculkan keridhoan, memunculkan keberkahan yang di situ ada ya kebaikan yang melimpah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, berikutnya panitia juga tidak hanya cukup menyediakan meja dan kemudian mendatangi ke rumah-rumah para agniya, para muzaki, tetapi juga menyediakan layanan transfer via bank. Artinya panitia membuka rekening bank, bisa atas nama lembaga atau masjid atau atas nama yayasan ya, atas nama panitia atau atas nama siapapun yang itu bisa dijaga kredibilitasnya untuk memudahkan layanan bagi para muzaki, para agniya yang akan membayar zakatnya. Barangkali mereka tidak berkenan untuk keluar rumah, mengambil mudahnya tinggal transfer via rekening. Ini pun juga harus dilakukan oleh kita ya, terutama kita di sini adalah panitia zakat fitrah SPZ At-Taubah 1441 Hijriah. Insya Allah di SPZ At-Taubah kita di sini juga sudah membuka meja layanan yang ada di depan, di parkir masjid itu. Bisa datang ke sana atau bisa telepon untuk kita silaturahim mengambil zakat fitrahnya, atau bisa transfer ke rekening yang ada, yang disediakan oleh SPZ At-Taubah. Semoga Allah mudahkan untuk pelaksanaan zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah di masa Covid ini, sehingga kita semuanya tidak ragu lagi apakah ada ini zakat fitrah tahun ini dan bagaimana. Panduannya juga sudah ada ya, dan insya Allah kita tinggal menjalankan. Dengan demikian kewajiban kita untuk melaksanakan zakat fitrah ini bisa ditunaikan dengan baik, dan kita pun juga bisa menjaga diri kita dengan protokol kesehatan di masa COVID-19 ini, sehingga kita dengan skala ikhtiar yang maksimal Allah bisa hindarkan kita, Allah bisa jaga kita semuanya dari segala keburukan, dari wabah yang
ada hingga hari ini. Semoga Allah segera sirnakan, dan kita juga semoga Allah mudahkan dan berikan keberkahan dengan tetap melaksanakan syariat Islam, dengan mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, terutama kepada OBZ, kepada panitia zakat fitrah, kepada Basnas, kepada LAS yang ada di Kota Batam ini dengan segala kemudahannya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.